Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa diberikan kesempatan untuk hadir pada hari ini. Yang terhormat Wali kelas 11 IPA 1 Bapak Nurzaman Muhammad Al-Fikri, dan yang terhormat instruktur Bapak Mukti Ali Nur. Perkenalkan, di sini nama saya Rendika Bayu Samudra. Di sini saya bertindak sebagai host yang akan memandu jalannya webinar pada pagi menjelang siang hari ini. Kemudian di sini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh rekan-rekan saya dari kelompok 7. Yang pertama ada moderator Juliano Soga, yang kedua ada presenter Aulian Pratama Putra, dan yang ketiga ada flyer desainer Muhammad Rafli Al-Farizi, dan yang terakhir ada presensi digital, yaitu saya sendiri. Sebelumnya saya akan sampaikan terlebih dahulu agenda kita pada kegiatan webinar kali ini. Yang pertama ada pembukaan, berikutnya ada pematerian sejarah BPUPKI dan PPKI menjelang kemerdekaan, dan yang terakhir penutup. Berikutnya ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita sama-sama buka acara ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan ke acara yang kedua yaitu pematerian. Tapi sebelum itu, saya ingin mengingatkan kembali kepada para peserta yang hadir untuk mengisi link absensi yang tertera di kolom chat. Untuk pematerian pada pagi menjelang siang hari ini akan dipandu oleh moderator kita, dan saya akan membaca CV-nya terlebih dahulu. Beliau bernama Juliano Soga, yang beralamat di Kampung Bedahan RT 02 RW 05 Pabuaran Mekar. Nomor kontak 0816 1774 3159. Langsung saja saya serahkan kepada moderator untuk memandu jalannya pematerian hari ini. Silakan moderator untuk dimulai. Terima kasih kepada host yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memandu jalannya kegiatan pematerian. Para peserta sepertinya sudah tidak sabar ya untuk mendapatkan pematerian terkait sejarah BPUPKI dan PPKI menjelang kemerdekaan. Dan nanti juga ada sesi diskusi loh. Jadi yuk siapkan pertanyaan-pertanyaan yang masih mengganjal di pikirannya yang berhubungan dengan materi kelompok kami sampaikan. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan CV dari narasumber kita, yaitu Aulian Pratama Putra, alamat Kampung Kamurang, RT 02, RW 03, nomor kontak 0895 168 58394. Mari kita sambut narasumber kita kepada Aulian. Saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengobarkan materi mengenai sejarah BPUPKI dan PPKI menjelang kemerdekaan Indonesia. Sejarah BPUPKI dan PPKI menjelang kemerdekaan Indonesia. Sejarah BPUPKI dan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan, lebih dikenal sebagai Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah mendudukan Balantera Jepang. Sidang pertama BPUPKI. Sidang pertama dilakukan tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Pada sidang pertama ini, Indonesia mendapatkan rumusan dasar negara. Rumusan dasar negara tersebut diberikan oleh 3 tokoh utama pergerakan nasional Indonesia, yaitu Profesor Muhammad Yamin,
Profesor Dr. Supomo, dan juga Insinyur Soekarno. Gagasan 5 sila dasar itu diberi nama oleh I.R. Soekarno dengan istilah Pancasila. Sidang BPUPKI pertama itu dikenang sebagai detik-detik lahir Pancasila. Maka dari itu, setiap 1 Juni diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. Pidato yang diberikan oleh Insinyur Soekarno menjadi tanda bahwa berakhirnya masa persidangan resmi yang dilaksanakan oleh BPUPKI. Tiga tokoh yang mencetuskan rumusan dasar negara di sidang BPUPKI. Yang pertama ada Profesor Dr. Supomo, Insinyur Soekarno, Profesor Muhammad Yamin, anggota Panitia 9. BPUPKI mengalami proses jeda atau istirahat selama sebulan lebih. Sebelum masa resesi ini dimulai, dibentuklah panitia kecil yang beranggotakan 9 orang yang disebut dengan Panitia 9. Panitia 9 diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan mengolah usul-usul dasar negara dari para anggota BPUPKI. Panitia 9 bertugas untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara. Anggota-anggota Panitia 9 yaitu Insinyur Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Amaramis, Ahmad Subarjo, dari golongan kebangsaan, Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, dan R. Abi Kusno Jokrosojo dari golongan Islam. Sidang kedua BPUPKI. Sidang kedua BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1945 sampai 17 Juli 1945. Pada sidang kedua ini, BPUPKI membahas tentang wilayah Indonesia, kewarganegaraan Indonesia, rancangan Undang-Undang Dasar, ekonomi, serta pendidikan di Indonesia. Setelah sidang kedua BPUPKI, pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI resmi dibubarkan. BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah berhasil dalam menyelesaikan tugasnya untuk menyusun rancangan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Setelah pembubaran BPUPKI, barulah dibentuk PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno dan beranggotakan 21 orang yang terdiri dari berbagai etnis di Indonesia. Sejarah PPKI. PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Inkai. PPKI memiliki tugas yaitu melanjutkan hasil pekerjaan BPUPKI, sementara BPUPKI adalah badan khusus untuk menyelidiki usaha-usaha dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Setelah sidang kedua BPUPKI, pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI resmi dibubarkan dan dibentuklah PPKI. PPKI sendiri diberikan tugas untuk menyusun dan mengesahkan konstitusi, menyusun dan mengesahkan dasar negara, mempersiapkan dan membentuk pemerintahan, memperjelas wilayah-wilayah Indonesia. PPKI diresmikan pada tanggal 9 Agustus 1945 oleh Jenderal Terauchi di kota Ho Chi Minh, Vietnam, dengan mendatangkan 3 tokoh dari Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. KRT Rajiman Widjoningrat. PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno dan beranggotakan 21 orang yang terdiri dari berbagai etnis di Indonesia. Namun selanjutnya, tanpa sepengetahuan dari pihak Jepang, anggota PPKI bertambah 6 orang.
Sidang pertama PPKI. PPKI mengadakan rapat di Pejambon pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang pertama ini menghasilkan keputusan mengesahkan UUD 1945, menetapkan Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional. Sidang kedua PPKI. Pada 19 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang kedua yang menghasilkan membentuk pemerintahan daerah, membentuk Komite Nasional Daerah, membentuk 12 kementerian, membentuk 4 negeri negara, membentuk Tentara Rakyat Indonesia. Sidang ketiga PPKI. Pada tanggal 22 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang ketiga yang menghasilkan keputusan-keputusan seperti menetapkan Komite Nasional Indonesia, Pusat atau KNIP, membentuk Partai Nasional Indonesia atau PNI, membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BPR. Berikut ada video yang akan saya tampilkan mengenai sejarah BPUPKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini mencari tahu tentang peristiwa apa saja yang terjadi sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada akhir tahun 1944, Jepang semakin terdesak oleh pasukan sekutu yang terdiri dari Belanda, Amerika, Inggris, dan pendukungnya. Jepang terdesak akibat mengalami kekalahan pada Perang Asia Pasifik. Pada tanggal 7 September tahun 1944, Perdana Menteri Jepang, Jenderal Kuniaki Koiso, memberikan janji kepada bangsa Indonesia untuk memberikan kemerdekaan. Pada tanggal 1 Maret tahun 1945, Jepang membentuk BPUPKI yang memiliki kepanjangan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI ini dibentuk pada tanggal 1 Maret tahun 1945 dan diresmikan pada tanggal 29 April tahun 1945. BPUPKI dibentuk untuk mempersiapkan proses kemerdekaan Indonesia. Sedangkan bagi Jepang, tujuan dibentuknya BPUPKI ini adalah untuk menarik simpati rakyat Indonesia agar Indonesia mau membantu Jepang dalam perang melawan sekutu dengan cara memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widyo Diningrat dan memiliki anggota sebanyak 60 orang dari Indonesia dan 7 orang dari Jepang. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945 dan dilaksanakan di gedung Chuo Sang-in, Jakarta. Untuk sekarang, nama gedung ini menjadi nama Gedung Pancasila. Tujuan diadakannya sidang pertama BPUPKI adalah untuk merumuskan dasar negara Indonesia. Pada tanggal 29 Mei tahun 1945, Mr. Muhammad Yamin memberikan usulan dasar negara yang berbunyi peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian Mr. Supomo juga memberikan usulan pada tanggal 31 Mei tahun 45 di mana isinya 1. Persatuan, kekeluargaan, mufakat demokrasi, musyawarah, dan keadilan sosial. Nah, kemudian pada 1 Juni tahun 45, Insinyur Soekarno juga memberikan usulan dasar negara yang kita kenal dengan nama Pancasila. Nah, 1 Juni tahun 1945 ini diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Isinya sebagai berikut. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial.
dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sebelum sidang pertama BPUPKI ini selesai, dibentuklah Panitia Perumus Dasar Negara atau yang dikenal dengan nama Panitia 9. Panitia 9 ini diketuai oleh Insinyur Soekarno dan memiliki anggota sebanyak 8, yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, A.A. Maramis, Kahar Muzakir, Wahid Hashim, Haji Agus Salim, dan Abi Kusno Cokro Suyoso. Nah, Panitia 9 ini mengadakan rapat pada tanggal 22 Juni tahun 1945. Pada rapat ini, Panitia 9 menghasilkan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Piagam Jakarta memuat rumusan dasar negara sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lalu yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian BPUPKI menggelar sidang kedua pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli tahun 1900. Di antaranya 1. Pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar, batang tubuh Undang-Undang Dasar, dan yang ketiga, pernyataan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Nah, dengan disepakatinya rancangan undang-undang, maka tugas BPUPKI dianggap selesai dan sidang kedua ditutup pada tanggal 17 Juli tahun 1945. Pada tanggal 7 Agustus tahun 1945, BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya dengan baik dan digantikan dengan dibentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat PPKI. Dalam bahasa Jepang, Dokuritsu Junbi Inkai diketuai oleh Insinyur Soekarno, kemudian wakilnya Dr. Andes Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo sebagai penasihat. Anggotanya terdiri dari 21 orang, kemudian ditambah 6 orang lagi tanpa sepengetahuan pihak Jepang. Jadi, anggota PPKI berjumlah 27 orang. Tugas pokok PPKI adalah mempersiapkan perpindahan kekuasaan dari Jepang kepada Indonesia.
Pada tanggal 12 Agustus tahun 45, Jenderal Terauchi selaku Panglima Perang Jepang memanggil pimpinan PPKI ke Vietnam. Dalam pertemuan tersebut, Jepang akan memberikan kemerdekaan bagi Indonesia. Sepulang dari Vietnam, Soekarno dan Hatta diculik oleh golongan muda ke wilayah Rengas Dengklok. Golongan muda mendesak Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa harus menunggu campur tangan dari Jepang. Hal ini dilakukan oleh golongan muda agar kemerdekaan Indonesia semata-mata adalah hasil perjuangan rakyat Indonesia dan bukan hadiah dari Jepang. Akhirnya Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta dan merumuskan naskah proklamasi di rumah Laksamana Maeda. 17 Agustus tahun 1945. Maaf teman-teman, videonya sedikit nge-lag dari tadi ya. Mohon ditunggu sebentar ya teman-teman. Kemerdekaannya dan menjadi negara yang berdaulat. Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, PPKI mengadakan sidang yang pertama. Sidang PPKI yang pertama dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, di mana sidang PPKI yang pertama ini menghasilkan keputusan 1. Menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih dan mengangkat Soekarno dan Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Kemudian 19 Agustus tahun 45, PPKI mengadakan sidang yang kedua, di mana pada sidang yang kedua ini menghasilkan keputusan menetapkan Indonesia menjadi 8 provinsi. Kemudian yang kedua, membentuk Komite Nasional Daerah. Kemudian yang ketiga, membentuk 12 departemen dan menunjuk menterinya sekaligus sebagai pembantu presiden dan wakil presiden. Kemudian pada tanggal 22 Agustus tahun 45, PPKI mengadakan sidang yang ketiga, di mana hasil dari sidang ini diantaranya adalah 1. Melanjutkan pembahasan KNIP yang pernah dibahas di sidang PPKI pertama. Kemudian yang kedua, membentuk Badan Keamanan Rakyat, yang dimana Badan Keamanan Rakyat ini adalah cikal bakal lahirnya Tentara Nasional Indonesia. Lalu yang ketiga, membentuk Partai Nasional Indonesia, yaitu PNI. Nah, itu adalah beberapa peristiwa yang terjadi sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia ya. Yang pertama tadi ada BPUPKI, kemudian PPKI, yang dimana BPUPKI dan PPKI ini memiliki peran yang penting dalam terwujudnya negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih telah menyimak video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini jika menurut kalian bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian pemaparan yang saya sampaikan pada webinar kali ini. Saya kembalikan kepada moderator untuk membuka sesi tanya jawab. Baik, terima kasih kepada Aulian yang sudah menyampaikan materi dengan luar biasa sekali. Tibalah kita di sesi diskusi. Bagi yang ingin bertanya, silakan bisa klik tombol raise hand atau pertanyaannya disampaikan di kolom chat. Ya, Tiara Zara. Ya, saya Tiara Zara dari kelompok 3, izin bertanya. Ada pengen tahu siapa sih yang mengubah atau menggodok atau memperbaiki hasil sidang BPUPKI sampai timbul suatu dokumen yang bernama Piagam Jakarta. Ini. Mohon maaf, bisa diulang yang bagian terakhir. Mohon maaf, bisa diulang yang bagian terakhir. Itu udah diketik di kolom chat. Oh ya. Jadi yang mengubah hasil BPUPKI, mengubah atau memperbaiki hasil sidang. Yang untuk pertanyaan dari Tiara, yang mengubah atau memperbaiki hasil sidang BPUPKI adalah Muhammad Yamin. Sekian, mohon maaf kalau salah. Pertanyaan yang lain? Bagaimana, Tiara Zara? Iya, sudah. Sudah. Lainnya ada yang mau nanya? Siapa lagi? Aulian, ada yang bertanya di kolom chat. Aulian, di kolom komen tuh ada yang nanya. Dari Abdenia, apa tujuan penambahan 6 anggota PPKI tanpa pengetahuan Jepang? Yang pertama, mungkin untuk menampung aspirasi seluruh bangsa Indonesia
atau untuk mempersiapkan kelahiran negara Republik Indonesia, dan kesan tujuan 6 penambahan anggota PPKI tanpa sepengetahuan Jepang adalah untuk bentuk simbolis bahwa PPKI bentukan Indonesia, bukan bentukan dari Jepang. Jadi Indonesia itu menambah 6 orang untuk menunjukkan bahwa PPKI itu bentukan orang Indonesia,